A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami bacakan sebelum kita mengawali membaca ayat-ayat Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid atau rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mentadarusinya, mentadaburinya, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan limpahkan rahmat, Allah akan kirim para malaikat untuk membersamainya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Semoga dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini, Allah turunkan ketenangan, Allah beri rahmah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah mengakui kita sebagai hambanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan memulai kembali surat Al-Fajr. Kita ulangi dari awal nanti sampai ayat ke-30, lalu kita nanti membahasnya baru dari ayat ke-20. Surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr juz 30. Setelah Al-Ghasyiyah wal Fajr.
Sampun? Baik, kami baca terlebih dahulu, nanti bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Inna rabbaka labil mirsad Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, mungkin di beberapa ayat surat Al-Fajr ini yang perlu diperhatikan adalah banyak sekali huruf qalqalah. Ini sekali lagi kami ingatkan bahwa qalqalah itu artinya dipantulkan. Maka selayaknya kita membacanya tidak nanggung, tidak tidak menahan, tetapi dipantulkan. Contoh tadi di surat ayat 27.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Poknya itu kan kolkolah. Jadi dipantulkan, poknya dijelaskan. Lalu di dua ayat terakhir juga sama, ada dal, fadkhuli sama wadkhuli. Nah itu mari kita ulangi lalu ditekankan ya, dipantulkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati, itu ya ayatuha. Ya ayatuha, bukan ya ayuha ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini dalnya ya, dipantulkan. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita membaca ya, kita mentadaburi. Kemarin kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai ke 20. Ini kalau Bapak Ibu masih ingat, di ayat-ayat awal Allah itu bersumpah, ya, bersumpah dengan hal-hal yang Allah anggap besar, Allah anggap penting, yaitu Al-Fajr dan Layalin Ashar, hari 10 Dzulhijjah yang kemarin kita sudah lalui bersama itu. Lalu setelah itu Allah juga menggambarkan betapa kaum-kaum terdahulu itu sangat memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemajuan mereka dalam berpikir dan berkarya itu dahsyat. Digambarkan dalam awal-awal tadi. Kaum Ad, ya, Samud, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, penduduk Iram itu yang belum ada umat yang sekuat itu. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi kalau bayangannya kita itu kalau sekarang membuat rumah itu batu-batu dibuat kecil-kecil, ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau kaum Samud itu dulu membuat rumahnya langsung memahat batu-batu besar dipahat menjadi rumah. Itu menggambarkan betapa mereka sangat kuat. Tetapi kekuatan itu tidak membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah, sehingga Allah turunkan azab yang begitu besar hingga mereka musnah, ya. Kaum-kaum yang kuat tetapi tidak taat kepada Allah. Lalu setelah itu Allah juga mengingatkan bahwa tabiat, ya, salah satu tabiat orang-orang yang tidak beriman adalah ketika mereka diberikan kenikmatan yang lebih, mereka merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mereka merasa Allah memuliakan mereka. Nah, lalu sebaliknya ketika Allah qadaro, ya, di sini faqadaro alaihi rizqah. Qadaro itu artinya mencukupkan, membatasi. Jadi dalam Al-Qur'an Allah menjamin bahwasanya sebetulnya tidak ada
yang kekurangan. Rizki itu lawan dari kaya itu bukan miskin, tapi lawan dari kaya adalah cukup, kata Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Maka di sini faqadara alaihi rizqah, ketika dicukupkan rezekinya untuk hidup dan untuk beribadah, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Langsung Allah jawab, kalla, tidaklah demikian. Jadi kenikmatan maupun kecukupan rezeki itu bukanlah kadar kemuliaan seseorang, tetapi kembali kepada keimanan, ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah gambarkan bahwasanya banyak kaum kafir ya di sini di Mekah khususnya, itu mereka merasa mulia karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lain, tetapi mereka la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, mereka tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, mereka juga memakan harta pusaka turath, warisan aklan lama, dengan mencampur baurkan, tidak secara baik, tamak. Jadi orang-orang yang tidak beriman atau musyrik itu adalah mereka yang memakan harta warisan itu dengan serakah. Jadi kalau sudah melihat warisan, maka hilang hati nuraninya, hilang akal budinya, sehingga serakah, tamak, pengennya untuk dirinya sendiri. Padahal warisan itu merupakan harta yang tidak perlu dicari, ya, tetapi menjadi sesuatu yang betul-betul diwariskan, seperti itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya kaum-kaum yang tidak beriman itu mereka mencintai dunia lebih daripada apapun. Lalu di ayat ke-21 Allah lanjutkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, janganlah berbuat demikian. Apa perbuatan itu tadi? Tidak menyantuni anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau berbagi, terlalu mencintai dunia sehingga melupakan akhirat, ya, atau tidak menjadikan kehidupan dunia ini untuk kendaraan menuju akhirat, maka Allah tegur, kalla, jangan berbuat demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ya, ketika bumi digoncang, maka air laut meluap, gunung-gunung meletus, dan lain sebagainya. Allah ingatkan itu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan setelah bumi digoncangkan dengan begitu dahsyatnya, maka Tuhanmu akan datang, perintahnya, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, secara berbaris-baris. Artinya Allah akan mengirimkan, ya, Allah akan datang ketika hari itu, ketika bumi digoncangkan, laut diluapkan, gunung diletuskan, Allah dan para malaikat akan datang secara berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, dan pada hari itu ingatlah manusia. Nah, jadi Allah tegaskan di sini bahwa neraka itu akan diperlihatkan kelak, sebelum kita betul-betul atau kaum-kaum kafir yang tidak beriman kepada Allah itu dimasukkan ke jahanam. Sebelum ada mizan, sebelum ada hisab, sebelum dikumpulkan di mahsyar, itu kelak kita akan diperlihatkan kepada jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika diperlihatkan neraka dengan begitu dahsyat siksanya, maka pada hari itu
manusia ingat. Ingat bahwasanya hidup di dunia ini ternyata akan sangat sia-sia ketika dilakukan tanpa ketaatan kepada Allah. Wa anna lahu dzikra. Tetapi Allah tegaskan, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya pada saat itu. Jadi ketika sudah datang hari kiamat itu, Allah tunjukkan jahanam, ya manusia akan sadar. Ya, manusia-manusia yang lalai itu akan sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah wasilah untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ya, tetapi ingatan kesadaran mereka itu akan sia-sia. Karena apa ya? Karena sudah habis waktunya. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat pada saat itu. Penyesalannya sudah tidak berguna. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, ya laitani, alangkah baiknya kalau bisa qaddamtu li hayati, aku dahulu mengerjakan kebaikan, amal soleh di kehidupanku. Jadi orang-orang yang lalai itu nanti pengennya balik ke dunia lagi, pengen melakukan amal soleh. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya lait itu tanbih, artinya dia mengeluh. Duh, kalau bisa mbak saya balik ke dunia, lalu saya mengerjakan amal soleh. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Jadi kalau kita hari-hari ini bisa melihat betapa kejamnya ya, ada manusia yang sangat kejam ya, disorot oleh kamera, ditayangkan di mana-mana, dikecam oleh banyak sekali negara di dunia ya, mereka membasmi, membunuh, menghantam kaum muslimin di Palestina, bahkan tidak hanya kaum muslimin ya. Itu kata Allah, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Siksa Allah itu lebih daripada siksaan mereka. Ini tidak ada yang lebih keras daripada siksa Allah ketika itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Jadi ketika itu Allah tegaskan bahwasanya ikatan Allah itu di hari kiamat tidak ada yang bisa melepaskannya. Ya, artinya siksanya begitu dahsyatnya. Kalau sudah dibelenggu oleh Allah, maka tidak akan bisa lepas. Dalam ayat 27 Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi ancaman bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, akan mendapatkan azab yang begitu besar. Nah, tapi di ayat selanjutnya Allah memanggil, ya, memanggil dengan panggilan yang halus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang telah melakukan tazkiyah, pembersihan ketika di dunia, tazkiyatun nafas dengan ketaatan tentunya, itu Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, aman, jiwa-jiwa yang bersih. Ya, kata Allah, kami sering sampaikan juga, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak berguna harta dan juga anak-anak, kecuali man atallaha biqalbin salim. Jadi modal utama nanti kita menghadap Allah adalah hati yang bersih. Maka Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang tentram, yang tenang karena keimanannya. Ini digambarkan nanti ketika, bahkan dalam hadis juga disebutkan, ketika orang meninggal, ya, orang wafat itu Allah tunjukkan, ya, sesuai kadar amalnya, apakah dia akan melihat surga atau neraka. Maka ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum,
ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda ayat bahwasanya ia ditunjukkan surga atau kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil lagi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, ini panggilan kepada orang-orang yang selama di dunia tadi melakukan yang sebaliknya. Kalau tadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang lalai itu la tukrimunal yatim, mereka tidak memuliakan orang yatim, maka orang-orang yang an-nafsu al-mutmainnah ini orang-orang yang memuliakan anak yatim. Kalau orang-orang yang lalai itu tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau berbagi, bakhil, kata Rasul, tidak akan berkumpul keimanan dan kebakhilan dalam hati yang satu. Di dalam hati yang sama itu, kalau ada iman, maka tidak bakhil. Sebaliknya, kalau orang itu kikir, orang itu bakhil, tidak mau berbagi, maka imannya tidak ada. Maka usini wa iyyakum, mari kita takar. Ya, jangan-jangan hati kita ini keimanannya tipis. Kenapa? Karena kebakhilan atau kekikirannya masih tinggi kadarnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tadi. Hati yang puas, hati yang sudah melepaskan belenggu-belenggu keduniaan. Ya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Nah, ini diterjemahkan atau sering kami mendengarkan ya, nasihat dari kiai kami dulu itu, jannah itu tidak hanya jannah ketika di akhirat nanti, tapi dunia ini juga bisa menjadi jannah. Dunia ini bisa menjadi surga. Kata Allah, kapan? Fadkhuli fi ibadi. Ketika kita mau masuk kepada golongan orang-orang atau hamba-hamba yang menyembahku. Nah, ini merupakan dorongan bagi kita, bagi kaum muslimin, agar tidak anti terhadap komunitas yang sama-sama ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gabungnya itu dengan komunitas orang-orang yang pengennya dapat ridho Allah, pengennya melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, sebaliknya ketika kita masuk kepada golongan orang-orang yang justru menjauhkan kita kepada Allah, maka sebaliknya dari ayat ini. Ya, kalau disini fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada jamaah hamba-hambaku. Maka di ayat akhir wadkhuli jannati, maka disitulah akan ada surgaku. Nah, jadi kalau kata Kiai Hasan itu seperti itu. Jadi surganya kita itu di dunia pun sudah ada. Kapan? Ketika kita mau bersatu, kita mau bergabung terhadap komunitas-komunitas orang-orang yang sama-sama beribadah, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Dari surat Al-Fajr ini salah satu surat favorit nih kalau saya. Ayatnya itu betul-betul menyentuh dan betul-betul kalau dihayati, didalami, itu betul-betul sangat mengingatkan. Ya, di awal kita diberikan gambaran yang begitu rupa bahwasanya orang-orang yang kuat itu sudah pernah ada, tetapi Allah lenyapkan, Allah hentikan mereka dengan kuasa Allah. Itu di satu sisi menjadi optimisme bagi kita. Ya, kalau sekarang kaum muslimin qadarullah belum mampu menjadi penguasa di dunia ini, ya, kita kekuatannya masih sangat-sangat kurang sehingga masih dalam beberapa kaum muslimin dalam keadaan tertindas, kita belum bisa berbuat apa-apa, ya. Maka Allah tegaskan tadi di awal surat, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi dengan keadaan yang sekarang terjadi khususnya di Palestina ya,
yang kita sama-sama prihatin, ya, itu mungkin salah satu yang bisa menjadi pelipur lara kita adalah inna rabbaka labil mirsad. Allah itu ngawasi. Gusti Allah niku mboten sare. Jadi itu saja mungkin yang bisa menjadi penghibur kita. Karena ya, kekuatan kita kemiliteran negara-negara Islam, bahkan pemimpin-pemimpin Islam itu sangat lemah sekali. Bahkan Saudi Arabia yang kekayaannya begitu dahsyat pun secara politik belum mampu untuk membebaskan Palestina. Maka satu-satunya yang Allah hibur kita ya inna rabbaka labil mirsad. Gusti Allah niku mboten sari. Allah itu akan memperhitungkan segala sesuatunya. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun dengan doanya, dengan hartanya, itu Allah inna rabbaka labil mirsad. Itu begitu dalam. Lalu Allah tadi memberikan teguran bahwasanya hati-hati ketika merasa dimuliakan, hidupnya mulia, kok kedekatan kepada Allahnya itu tidak atau kurang, ya, maka itu bukan tanda kemuliaan. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu ketika kita diberikan kenikmatan yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, ya, tidak sadar, ketika dijatuhkan, maka itu menjadi sesuatu yang menghinakan kita. Fama idza mabtaluhu faqadara alai rizqah, ketika kekurangan, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka hiburan Allah sedang tidak menghinakan kita. Dan peringatan-peringatan Allah tadi tentang Islam adalah agama yang tidak hanya mempedulikan hubungan kita kepada Allah, tetapi sangat banyak sekali ayat-ayat yang justru, ya, Islam itu merupakan agama yang memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk peduli kepada sekitarnya. Banyak sekali ayat yang menganjurkan kita untuk memuliakan anak yatim, memberi makan orang miskin. Nah, tinggal bagaimana kita untuk berusaha mengamalkan ayat-ayat tersebut. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, dari surah Al-Fajr ini semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil tadzkirah, peringatan. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang nanti kelak bertemu dengan Allah ketika ja'a rabbuka wal malaku sofang sofa, itu bukan orang yang ya laitani qaddamtu li hayati. Kita bukan orang-orang yang justru pengen balik ke dunia untuk beramal soleh kembali, tetapi dengan radhiyatan mardhiyah, karena kita sudah puas beribadah di dunia, kita sudah memaksimalkan apa yang kita punya untuk beribadah kepada Allah, maka udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak dipersatukan dan dimasukkan di surganya insyaallah. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.